Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Anak-anak semua, pada kesempatan sore hari ini kita mulai nanti baca maulid, kita belajar tentang kurban, karena salah satu daripada mata pelajaran buat kawan-kawan teman-teman di Madrasah Tarawiyah juga ada di Madrasah Aliyah. Sebelum kita belajar dulu kita berikan surat Al-Fatihah buat mu'alif kitab. Kitabnya sih rangkuman terkait tentang kurban dan kok udhiyah, pembelian. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihatin wa ila asrafil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila sahibi hadal kitab mu'alif kitab mutasor di fasl udhiyah. Allah yataghashahu bi rahmati wal maghfirati wa nafa'ani bihi fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi pada kesempatan sore hari ini, yang belum hadir siapa ini? Siapa? Amira. Amira, semuanya Ciko sama si Vicky ya. Cikonya lagi main. Oke, pertama teman-teman nyimak aja kesempatan sore hari ini tentang kurban ya. Iya. Hiya sunatun mu'akadatun la tajibu illa binadri wa biqawlihi hadhil udhiyatun au ja'altuha udhiyatan wala tuzi'u illa al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Hukum menyembelih kurban adalah sunnah muakkadah dan tidak wajib kecuali dengan nazar dan dengan perkataan ini adalah kurbanku atau aku jadikan hewan ini sebagai kurban. Tidaklah memenuhi syarat kecuali unta, sapi dan kambing. Wa afdaluha, dan afdolnya paling utama badanatun, yaitu unta, summa baqaratun, sapi, summa dha'inatun, kambing, summa ghairun, kemudian kambing betina, summa syirkun minal badanatin, kemudian unta yang dibeli beberapa orang, wasab'un syiatin, ulangi, wasab'u syiahin afdalu minal badanat, 7 ekor kambing lebih utama daripada unta. Wa afdaluha al-badha'u thumma safra'u thumma ghabra'u thumma balqa'u thumma sauda'u thumma hamra'u. Tadi 7 ekor kambing lebih utama daripada unta. Dari segi warnanya yang paling utama adalah yang warna putih,
Suma kemudian setiap dam yang warna, setiap kemudian kuning, kemudian abu-abu, kemudian campuran antara putih dan hitam. Kemudian yang berwarna hitam, kemudian yang merah. Adapun secara definisi hukum, definisi dan hukum kurban. Kurban adalah jenis hewan tertentu yang disembelih melalui mulai dari hari Nahr 10 Dzulhijjah sampai akhir hari Tasyrik 13 Dzulhijjah. Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dengan tujuan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut mazhab Al-Imam Syafi'i, hukum berkurban adalah sunnah ain bagi yang tidak memiliki keluarga, bujangan, atau yang memang tidak punya keluarga, bujang atau single, dan sunnah kifayah bagi setiap anggota keluarga yang mampu. Artinya sunnah kifayah, kesunahannya ini yang bersifat kolektif. Artinya jika salah satu anggota yang sudah ada atau dari anggota keluarga, contoh 5 orang, kok sudah ada yang melakukan atau sudah berkurban, maka sudah dapat menggugurkan hukum makruh bagi yang lainnya. Jadi makruh bagi yang lainnya. Kalau yang satu rumah sudah 5 orang itu salah satunya sudah berkurban. Ini menurut Imam Syafi'i. Serta kurban bisa menjadi wajib apabila dinadari. Ini sebagaimana dikutip dalam kitab Muhammad bin Ahmad bin Umar Asyatiri, Syarah Al-Yaqut An-Nafis, Darul Minhaj, halaman 826 sampai 827. Berikutnya adalah syarat daripada kurban menurut syariat memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama adalah hewan yang dijadikan kurban tergolong jenis an'am, binatang ternak, yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing. Boleh berkurban dengan hewan jantan ataupun betina. Namun lebih utama berkurban dengan hewan jantan karena dagingnya lebih enak. Ini termaktub dalam kitab Al-Khatib yang mengatakan seperti itu ya. Al-Khatib Asy-Syarbini Al-I'na Hamishi di dalam kitab Al-I'na Hamishi Bujairami Al-Khatib Darul Kutub Al-Imiyah, di dalam cetakannya Darul Kutub. Selanjutnya daripada syarat berkurban yang kedua antara yaitu untuk jenis domba harus sudah tanggal giginya. Kalau di bahasa Jawa itu poel. Pada usia setelah 6 bulan ataupun mencapai usia 1 tahun. Poel itu bisa dari 6 bulan ataupun mencapai usia 1 tahun. Meskipun belum mengalami kondisi demikian, walaupun belum poel ya giginya. Untuk jenis sapi dan kambing kacang harus sudah mencapai umur 2 tahun. Kalau kambing kacang itu dan sapi harus 2 tahun. Sementara untuk jenis unta disyaratkan mencapai usia 5 tahun. Unta berapa tahun? 5 tahun. Selanjutnya yang ketiga, syarat daripada hewan kurban tadi, syarat berkurban, 1 ekor kambing hanya boleh dijadikan kurban untuk 1 orang. Mudhoh pihak yang berkurban. Mudhoh ya apa? Pihak yang berkurban. 1 kambing untuk 1 orang. Sedangkan 1 ekor unta, sapi dan kerbau itu untuk 7 orang. 7 orang. Yang keempat daripada syarat kurban, hewan kurban tidak mengalami cacat yang dapat mengurangi kualitas atau kuantitas daging atau anggota tubuh yang bisa dikonsumsi. Demikian dengan demikian ya, mohon maaf, tidak mencukupi hewan yang terlalu kurus, terpotong telinganya, pincang kakinya ada, terus mungkin korengan dan sebagainya. Itu hindari memilih hewan kurban yang seperti itu. Paham ya? Selanjutnya yang kelima adalah penyembelihan.
Nah, ini di sini penyembelihan harus niat kurban saat menyembelih. Harus dengan niat. Itu mudhohi atau wakilnya. Buat diri sendiri itu si pihak yang berkurban atau mudhohi atau diwakilkan. Sedangkan kurban nazar tidak disyaratkan niat. Kalau yang nazar itu, kalau di dalam penjelasan kitab ini itu tidak perlu niat. Niatnya sudah nazar. Itu menurut Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syadiri dalam Syarah Al-Yaqut An-Nafis. Nah, bagaimana contoh niat bila mana kita kurban untuk diri sendiri? Itu redaksinya nawaitu ada'a sunatil udhiyati an-nafsi lillahi ta'ala. Nawaitu ada'a sunati udhiyati an-nafsi lillahi ta'ala. Saya niat menunaikan kesunahan daripada berkurban untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Lalu bagaimana contoh niat untuk atau yang diwakilkan? Namanya saya kurban, saya wakilkan ke panitia suruh motong. Redaksinya ini contohnya yaitu nawaitu ada'a sunatil udhiyati an Zaid. Kalau an Zaid ini contoh Zaid atau an panut lillahi ta'ala. Saya niat menunaikan kesunahan berkurban untuk panut, itu contoh. Karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, anak-anakku sekalian semuanya, hewan cacat yang ditolerir dan bermasalah dalam kurban, salah satu dari syariat hewan kurban adalah tidak memiliki cacat yang dapat mengurangi daging atau anggota tubuh lainnya. Semisal hewannya itu buta sebelah, penyakitan, pincang, kurus, hamil. Ini anakku sekalian, bila mana nanti kalau sudah mau niat berkurban, kalau punya niatan di bulan depan ini, sekarang kan sudah Dzulqa'dah, bulan depan itu Dzulhijjah, anak-anakku ajarin bapak-bapaknya, orang tua, untuk menghindari memilih hewan kurban yang seperti tadi, buta sebelah, pincang, penyakitan, terlalu kurus dan hamil. Nah, ini apabila tidak mengurangi daging atau anggota tubuh lainnya yang dikonsumsi, seperti terpotong tanduknya, dikebiri buah zakarnya, itu maka tetap mencukupi dijadikan sebagai hewan kurban. Ini menurut Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj. Ya. Dari kalau Al-Khatib Asy-Syarbini berpendapat boleh kalau timbang cuma tanduk tapi nggak ngurangin kualitas daging, itu dibolehin. Ya. Selanjutnya, kapan waktu pelaksanaan kurban? Waktu pelaksanaan atau melaksanaan kurban itu yaitu pada hari di mana terbitnya matahari, di tanggal 10 Dzulhijjah. Di tanggal 10 Dzulhijjah terbit matahari, ya. Sekiranya melewati masa yang memungkinkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah sesuai yang biasa kita lakukan, ya. Sholat Idul Adha. Itu mulai terbitnya matahari di tanggal 10 Dzulhijjah. Dan kapan berakhirnya? Berakhirnya yaitu di tanggal 13 Dzulhijjah, di hari tasyrik. Nah, bila dilakukan di luar waktu tersebut maka tidak sah. Tidak sah. Jadinya apa hukumnya? Sedekah, ya, sedekah. Nah, bila dilakukan di luar waktu tersebut maka tidak sah. Tidak sah sebagai dikatakan hewan kurban. Ya, kalau mau motong bukan niatnya buat kurban nggak apa-apa, buat akikah, buat tasyakuran boleh. Tapi kalau memang untuk niatnya berkurban, yaitu di tanggal 10 Dzulhijjah terbitnya matahari dan berakhir di
tenggelamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah di tasyrik. Nah, hal ini dalam persoalan berkurban ini adalah sunnah. Sedangkan untuk kurban nazar yang bernazar bila disembelih setelah tenggelamnya matahari tanggal 13 maka syah. Kalau nazar ya, kalau nazar kok tanggal 13 sudah tenggelamnya matahari itu syah tetap sebagai kurban dengan status mengqadha ya. Ini menurut Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri di dalam kitab Syara Al-Yaqut An-Nafis. Nah, selanjutnya alokasi daging kurban itu kalau bila mana daging kurban ini adalah nazar, kurbannya itu nazar. Itu seluruhnya harus disedekahkan, diberikan dalam keadaan mentah. Bagi mudhoi itu dan keluarga yang wajib dinafkahi tidak diperbolehkan memakan sedikit pun kalau punya nadar. Sedangkan untuk kurban sunnah yang wajib disedekahkan adalah kadar yang memiliki nominal menurut pandangan umum ya, itu ya 1 on lah, 1 on daging, dan wajib diberikan dalam keadaan mentah. Namun bagi mudhoi dianjurkan untuk makan daging kurban sekedarnya saja dalam rangka tabarukan, mencari berkah, dan sisanya itu disedekahin ya. Kita yang mau kurban itu yang ambilnya secukupnya, jangan ambilnya sekian mesen paha kanan kiri itu. Boleh sih, boleh aja, tapi kalau lebih utamanya ya sekedarnya saja dibagikan ke yang lain. Lalu status daging kurban yang diberikan kepada fakir miskin adalah hak milik secara penuh fakir miskin, sehingga bagi fakir miskin boleh dialokasikan dagingnya itu secara bebas. Contoh yang penting udah dibagiin. Nah, sama orang fakir miskin itu butuh duit buat beli garam, beli bumbu-bumbu dapur, dijual sebagian, boleh. Sedangkan status daging kurban yang diberikan kepada orang kaya adalah to'an it'am, hidangan, doa makanan, sehingga hanya boleh dikonsumsi atau disedekahkan dan tidak boleh dijual. Ini menurut Abu Bakar Shato di dalam kitab Hasyiah I'anat Talibin, juga dijumpai di kitab Al-Baijuri, Hasyiah Al-Baijuri ya. Orang kaya adalah orang yang tidak berhak menerima zakat. Kalau ini kaitannya dengan zakat, yaitu orang yang punya harta atau usaha yang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau hewan kurban itu mau kaya mau fakir miskin kebagian semua. Lalu ketentuan hewan yang disembelih. Ketentuannya apa saja? Yang pertama, hewan yang hendak disembelih dalam kondisi normal, hayat mustaqirah. Hewan yang memiliki hayat mustaqirah bisa diketahui dengan salah satu dari 2 tanda. Pertama, muncratnya darah binatang tersebut saat disembelih. Kedua, bergerak dengan kuat. Ya, ada dua tandanya hayat mustaqirah. Pertama, muncratnya darah binatang saat disembelih. Kedua, bergerak dengan kuat. Ya, kejet itu bahasa Jawanya. Lah, sehingga tidak sah menyembelih hewan dalam keadaan kritis, sakit atau terluka. Ya, nggak boleh. Selanjutnya, memotong saluran pernafasan. Ini kalau di sini disebutkan 2, tapi sebagian kitab harus 3 ya. Yaitu pertama saluran pernafasan al-halqum, trasea ya, benar ya. Dan saluran pencernaan al-mari, esofagus dengan sempurna. Itu 2 kalau di kitab ini.
menurut Mustafa Al-Khan di catatan kakinya, penyembelihan harus dilakukan dengan sekali sehingga apabila di tengah-tengah prosesi penyembelihan pisau terlepas sebelum sempurnanya memutus dua saluran tersebut, maka tidak sah kecuali seketika pisau digoreskan kembali ke saluran yang belum sempurna. Harus cepat terpental, ambil, balik lagi. Apakah perlu niat? Sebagian mengatakan tidak, sebagian mengatakan harus niat. Karena ini statusnya nerusin, berarti nggak perlu. Karena ini urgent, golok terpental, harus bagaimana itu langsung ke posisi yang tadi belum sempurna. Oleh sebab itu ada ketentuan alat penyembelihan, ya. Makanya ketentuannya antara lain, pertama harus tajam, goloknya, pisaunya harus tajam. Maka tidak sah menggunakan pisau tumpul atau golok tumpul. Bukan berupa gigi, kuku atau tulang. Nggak boleh. Pakai apa tuh, gigi yang gede tuh, motongnya nggak boleh. Pakai kukunya panjang nih, nggak boleh. Atau pakai tulang, nggak boleh. Ya. Terus selanjutnya ketentuan daripada orang yang menyembelih, pertama adalah Islam. Kedua tamyiz. Yang ketiga adalah berakal sehat. Islam, tamyiz, berakal sehat. Selanjutnya kesunahan daripada menyembelih, membaca